Mentari yang Hilang oleh Kenya Indrasti. Gadis yang berdiri di depanku tampak begitu cantik dalam balutan kebaya putih. Matanya berbinar dan senyumnya mengembang indah di wajahnya yang oval sempurna. Senyum serupa yang samar ku ingat 20 tahun lalu. Hanya saja, dulu senyum itu mengembang di antara kedua pipi tembam seorang gadis kecil berumur 4 tahun. Kedua mata yang berbinar ketika melihatku pulang dan kemudian berurai tangis setelah ku tepis tangannya yang mencoba memelukku. "Suster, tolong ajak main Rana, saya mau mandi," perintahku pada pengasuh Rana. Rana mau main sama ibu. Aku bahkan tidak mau repot-repot menjawab rajukan itu. Tangis Rana sempat terdengar sebelum aku menutup pintu kamar mandi dan berendam di bathtub yang sudah disiapkan. Perjodohan antar keluarga lah yang selalu aku persalahkan, karena telah menjebakku dalam status yang belum siap kusandang, menjadi seorang ibu. Waktu itu, aku hanya memikirkan identitasku sebagai wanita karir, salah satu dari sedikit perempuan yang diperhitungkan di sebuah perusahaan berskala internasional. Rana adalah halangan terbesarku dalam berkarir. Cukup satu saja kehadiran anak dalam rumah tangga kami. Karena bagiku, anak meminta terlalu banyak perhatian, lebih dari yang aku sanggup berikan. Ibu sayang sama Rana apa enggak? Suatu sore anak sematawayangku itu tahu-tahu muncul di belakangku. Baru kusadari dia sudah bertambah tinggi. "Kenapa tanya begitu?" Jawabku dengan nada datar. "Ibu belikan Rana mainan banyak sekali dari Eropa kemarin. Rana gak suka?" Aku bertanya balik. Rana suka sekali, tapi mau main sama ibu. Suara kecil itu menjawab. Nadanya sangat mengganggu di telingaku. "Ah, manja. Ibu capek. Main sana sama suster. Kalau Rana nurut, nanti ibu belikan lagi yang lebih bagus." Ibu, Rana mau dikuncir dulu. "Iya, boleh. Sana sama suster." Tapi ibu yang kuncirin. Rana memberikan sisirnya yang bergambar burung hantu, binatang favoritnya. "Suster!" teriakku menahan jengkel. Kenapa anak kecil itu berisik sekali sih? Sejurus kemudian, pengasuh Rana pun datang dan membujuk Rana untuk menuruti kata-kataku. Rana anak yang cerdas. Dia tahu aku tidak pernah punya waktu atau tepatnya tidak pernah merasa perlu meluangkan banyak waktu untuknya. Hingga pada ulang tahunnya yang ke-6, dia berhenti meminta mainan sebagai kado. "Ibu, Rana sebentar lagi ulang tahun." Suara Rana terdengar dari belakangku. "Rana mau mainan apa?" tanyaku sambil lalu. Jemariku masih bergerak di atas tombol keyboard. "Enggak ah, mainan Rana udah banyak banget. Rana mau buku cerita aja." "Cuma buku cerita?" Aku mengalihkan pandangan dari layar komputerku dengan dahi mengernyit, mencoba mencari alasan dari permintaan Rana yang ganjil. "Buku cerita tentang burung hantu dan dibacakan sama ibu sebelum Rana tidur." Aku terdiam mendengar permintaan lengkapnya. Anak itu dengan lihai menjebakmu, Sarai. Pikirku kesal. Bukan perkara sulit untuk mendapatkan buku itu. Aku hanya tinggal meminta sekretarisku untuk mengurusnya. Masalahnya, Rana benar-benar ingin aku membacakan untuknya sebelum tidur, dan aku tidak bisa berkelit. Setelah pesta ulang tahunnya yang meriah, Rana hanya membuka kado dariku dan ayahnya. Matanya berbinar membuka halaman buku yang bergambar lucu dan berwarna cerah. "Ibu, ceritakan buku ini untukku," pintanya sambil memeluk lenganku. "Kenapa Rana suka burung hantu?" tanyaku. "Karena kata suster burung hantu bangun di malam hari dan tidur siang hari. Rana mau bisa seperti burung hantu biar bisa lihat ibu lebih lama."
Jawabnya sambil tersenyum polos. Giginya yang tanggal membuat wajahnya terlihat lucu. Mau tak mau aku tertawa. Rana kangen sekali sama ibu. Ujar Rana begitu melihatku tertawa. Ibu janji ya, kalau pulang cepat, bacakan buku ini sebelum Rana tidur. Buku itu bercerita tentang seekor anak burung hantu yang membuat ibunya bahagia hingga dia mendapat hadiah ikut berburu bersama ibunya. Aku menghela napas. Kenapa harus cerita ini sih yang dipilih sekretarisku? Aku tidak ingin Rana kecil jadi punya ide-ide aneh dan kemudian menuntutku ini itu. Apa kamu takut anak itu membuatmu bahagia, Sarai? Aku bertanya pada diri sendiri ketika kulihat gadis kecil itu sudah tertidur. Bahkan sebelum aku selesai membacakan sampai halaman terakhir. Yang aku khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Rana tak pernah melakukan hal-hal seperti anak yang mencari perhatian. Ketika dia sudah mulai bersekolah, dia sibuk dengan segala macam kegiatan yang sengaja aku buat padat. Meski begitu, ada satu hal yang tidak berubah. Rana selalu kulihat tertidur di kamarnya, memeluk buku cerita burung hantu. Kalau saja ada yang bertanya, apakah aku sayang pada anakku? Aku akan jawab dengan lugas, iya, tentu saja. Tapi tiap orang punya kadar dan cara yang berbeda untuk menunjukkannya, bukan? Buatku, menjadi perempuan sukses dalam karir dan mendidik Rana agar tidak terlalu bergantung padaku adalah hal baik untuknya. Kamu yakin semua itu bukan cuma alibi egomu saja, Sarai? Sebenarnya kamu marah pada keadaan dan melampiaskannya pada Rana, anak yang kamu anggap sebagai penghambat karir? Tanya hati kecilku. Semua kekesalan itu hanya membuatku bertambah sukses dan pastinya bertambah sibuk. Ketika Rana beranjak remaja, aku melihat bahwa sikapku memang sudah tepat. Lemari panjang berwarna putih di ruang belajarnya penuh dengan piala dan medali, membuktikan sederet prestasi. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Sampai suatu hari, Rana gak pernah tahu bagaimana cara bikin ibu bahagia. aku menemukan anak gadisku duduk terisak dan membenamkan kepala di antara kedua tangannya yang bertumpu di atas meja kayu. Ia mengulang-ulang kalimat itu dengan nada yang semakin lama terdengar semakin putus asa. Bayanganku yang terpantul di lemari piala membuatnya seketika menolehkan kepala. Diusapnya air matanya dengan terburu-buru. Sambil merapikan rambut, Rana tergesa berdiri dan berjalan ke arah pintu. Rana, aku hanya sanggup memanggil namanya dengan nada kaku. Lidahku keluh. Ibu sudah pulang? Rana sekilas mengecup pipiku. Rana sedang latihan untuk drama perpisahan sekolah nanti. Jawabnya sambil mengibaskan lembaran kertas. Seakan bisa membaca apa yang ada di kepalaku. Aku tidak tahu mengapa dia harus berbohong. Karena ketika melangkah masuk ke ruang belajar itu, kulihat sebuah piala tergeletak di meja. Rana baru mendapatkannya. Gumamku ketika membaca tulisan yang diukir di bawahnya. Hari ini, lagi-lagi aku lupa untuk datang menghadirinya. Kuletakkan piala keemasan itu di dalam lemari, bersama dengan bukti prestasi Rana yang lain. Benda-benda berkilap, yang semakin kulihat, semakin asing, karena tidak ada kenanganku di sana. Beberapa foto yang berbaris pun hanya Rana dan ayahnya. Aku mulai merasa ada yang keliru dengan apa yang kuyakini selama ini. Kehidupan setelah Rana lulus SMA seperti sekejap mata. Sibuk kuliah, bekerja, lalu tiba-tiba saja dia menjadi perempuan muda yang telah siap berkeluarga. Manusia memang sulit untuk menghargai apa yang dimiliki
sampai saat dia harus kehilangannya. Disinilah aku sekarang, merasakan penyesalan. Anakku satu-satunya akan pergi untuk memulai kehidupan barunya sendiri, tanpa aku lagi. Kemana saja aku selama ini? Rana, mempelai perempuan dalam balutan kebaya putih, baru saja sungkem di kakiku. Rona wajahnya tampak begitu bersinar. Aku tidak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Apa mungkin karena aku memang tidak pernah benar-benar hadir dalam hidupnya? Kupeluk dia erat-erat. Tetapi Rana seperti tidak merasakan hal yang sama. Mungkin dia tengah bahagia akhirnya menemukan kasih sayang dan perhatian yang selama ini dia cari. Namun aku ingin mengulangi. Aku ingin memperbaiki. Untungnya, keinginanku terwujud dengan cepat. Aku jatuh cinta begitu dalam pada cucuku yang pertama, Mentari. Seperti namanya, bayi mungil itu seperti matahari yang menghangatkan keluarga kami, mengikis gunung es yang tak terlihat di antara aku dan Rana, bahkan juga antara aku dan suamiku. Ketika sudah waktunya Rana kembali bekerja, aku mendukungnya penuh. Kembalilah bekerja Rana, ibu akan menjaga Mentari baik-baik. Rana termangu mendengar jawabanku. Ada keraguan di matanya karena dia tidak pernah melihat sisi keibuan ataupun kelembutan dalam diriku, dan sekarang semua menyeruak tak terbendung. Kulimpahkan semua penyesalanku sebagai ibu dengan menjadi nenek yang pengasih. Apa ibu tidak keberatan? Tanya Rana. Tentu saja tidak. Aku menepuk pundak Rana lembut, meyakinkannya. Gayung bersambut. Mentari kecil sangat dekat denganku. Suara tawanya bukan hanya menggema di rumah kami yang beratap sangat tinggi, tapi juga mengisi kekosongan di relung-relung hati. Nenek, ceritakan buku ini untukku. Kalimatnya mau tak mau mengingatkanku pada Rana kecil. Memangnya Mentari sudah ngantuk? Tanyaku sambil mengambil sisir dan menyikat rambutnya yang juga hitam seperti Rana. Hal yang dulu tidak pernah kulakukan. Seringkali mataku berkaca-kaca karena melihat Mentari seperti memutar waktu, kembali ke saat Rana kecil dulu. Buku cerita kesayangannya pun sama. Cerita burung hantu yang selalu berada di pelukan Rana setiap malam. Karena menungguku pulang untuk membacakannya, tapi rasa kantuk yang menggayuti mata kecilnya tak bisa lagi ditahannya. Kini, tak pernah kulewatkan satu malam pun tanpa membacakan cerita burung hantu untuk Mentari. Hal apapun yang dulu Rana minta dariku, tapi tidak pernah kukabulkan, sekarang kulakukan. Namun, sepertinya hidup ini memberikan kita kebahagiaan agar kita kuat menghadapi kepedihan yang menanti di depan. Sebuah kecelakaan yang tidak terduga ternyata mampu merenggut matahari kecil kami. Sumber kebahagiaan yang selama ini menjadi alasanku untuk menjalani hari dengan penuh harapan. Mentari pulang pada Sang Pencipta terlalu cepat. Hidupku seketika menjadi seperti malam, gelap dan dingin. Aku ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa. Aku kecewa, tapi semua tidak akan mampu mengubah apa yang ada. Iya, kita memang selalu menetapkan ukuran sendiri yang jika tidak terpenuhi, membuat kita jadi frustasi. Aku tidak mampu lagi melihat dunia ini sebagai tempat yang sama dengan ketika Mentari masih ada. Saat tawanya mampu mengenyahkan segala duka dan harum pipinya meniupkan suasana ceria. Rana dan suaminya berkabung. Tapi
Aku merasa jauh lebih menderita dari mereka. Kalau kamu pernah percaya, ada satu rasa yang bisa membuatmu terus bergerak dan bisa berharap, yaitu rasa yang menghidupkan. Meskipun aku masih bernapas, tanpa rasa itu, aku kehilangan kehidupan. Kenapa? Adalah pertanyaan yang tidak pernah selesai terjawab. Kenapa terjadi? Kenapa harus menimpaku? Kenapa harus cucuku? Dan ribuan kenapa yang lain berdesakan di kepalaku, seolah bersuara hingga memekakkan telinga. Aku berada di titik nol. Semua perasaan ini terasa begitu menyiksa, hingga ingin sekali kuhentikan. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. 3 pelajaran besar yang membuat manusia merasa berat adalah memberi, menerima, dan melepaskan. Suamiku yang selama ini terus berada di sampingku, menemaniku menghadapi kepergian Mentari dalam diam, akhirnya membuka suara. Kamu telah belajar memberi dengan mencurahkan segala yang kamu miliki pada Mentari. Sekarang, saatnya belajar untuk menerima, Sarai. Ucapnya dengan suara pelan. Menerima apa? Mentari diambil dariku setelah aku dengan segenap jiwaku menerimanya. Bantahku. Menerima keadaan. Menerima suratan takdir, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Menerima hal yang kita anggap buruk. Jika ingin hidupmu sempurna, terimalah kedua sisi pemberian hidup. Jangan hanya mau terima yang baik-baik dan menyenangkan saja. Kenapa aku harus menerima? Tanyaku datar. Karena hidup adalah anugerah terbesar dan kamu masih dikaruniai kehidupan. Jawab suamiku sambil membetulkan letak kacamatanya. Bergeraklah, Sarai. Lakukan sesuatu. Hidupkan kesadaran orang lain agar kamu bisa hidup kembali. Mentari, nama sebuah sekolah bermain kanak-kanak gratis yang kubangun untuk mengobati duka. Aku tidak akan pernah bisa membuat Mentari, cucu kesayanganku, hidup kembali. Tapi aku bisa mengabadikannya dalam sebuah harapan. Kulihat Mentari di mata jernih anak-anak yang datang, tertawa, dan bernyanyi. Kubacakan cerita untuk mereka setiap hari. Di sana, aku belajar menerima dan akhirnya melepaskan. Aku melihat sebuah kepastian. Seperti murid-muridku di sekolah, setiap yang datang pasti akan pergi juga pada waktunya. Akhirnya, aku bisa melepaskan kepergian Mentari dengan penuh kesadaran. Tahun demi tahun berlalu. Pada pagi yang hangat, kulihat dari jendela ruangan, Rana dan suaminya muncul di gerbang sekolah bermain Mentari. Tangan kanan Rana sesekali mengusap perutnya yang membuncit, sedang tangan kirinya menggandeng anak laki-laki berumur 2 tahun dengan rambut lurus dan senyum yang lebar. Aruna, anak kedua mereka. Rana kembali pulang. Setelah mengikuti suaminya mengambil studi di luar negeri, tak lama setelah Mentari pergi. Mungkin itu cara mereka melipur duka di hati. Nenek! Cucuku, yang biasanya kulihat hanya dari foto-foto yang dikirimkan, kini bisa kurasakan di pelukanku. Kerinduan yang membuncah membuat air mataku mengalir. Kenapa nenek menangis? Tanyanya.
Matanya berbinar cerdas. Kucium tangan mungilnya yang menyeka pipiku. Nenek bahagia sekali. Ayo kita main sama teman-teman di dalam sana. Aruna mau? Dalam sekejap anak itu sudah melesat mengikuti ayahnya menuju pintu ruang bermain, membiarkan aku dan Rana berdua. Aku memeluknya erat. Kali ini, aku bisa merasakan hadirnya kerinduan yang sama pada diri Rana. Sesuatu yang lama terkubur dan tak pernah kami ungkapkan. Maafkan ibu, Rana. Akhirnya kalimat yang seharusnya kuucapkan lebih awal itu meluncur keluar. Tangisku berderai karena aku akhirnya menyadari semua berawal ketika aku tidak mau menerima perjodohanku, tidak menerima kelahiran Rana. Aku memilih untuk berlari jauh, hingga akhirnya hidup memberikan cerita yang berbeda, memaksaku untuk menekuni pelajaran menerima. Rana yang minta maaf, Bu. Ibu adalah matahari untuk Rana. Meskipun dulu Rana tidak selalu merasakan kehangatannya, Rana berharap Mentari bisa membuat ibu bahagia. Tapi ternyata Rana 2 kali kehilangan Mentari dalam hidup Rana. Jangan merasa harus membuat ibu bahagia, Rana. Itu bukan kewajibanmu. Diri kitalah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan masing-masing. Karena bahagia dekat dengan keinginan. Keinginan manusia sulit terpuaskan. Tugasmu sebagai anak hanyalah berbuat baik pada kedua orang tuamu. Dan kamu adalah anak ibu yang paling baik, bintang yang menerangi malam gelap ibu. Terima kasih, Rana. Terima kasih, Ibu. Sekarang, kamu adalah matahari bagi anak-anakmu. Ibu yakin, kamu bisa menjadi yang jauh lebih baik dari ibu. Ketika kita menerima, hidup akan menunjukkan kita jalan untuk bisa melepaskan. Teruslah bergerak, melakukan hal yang bermanfaat, karena kita hidup untuk menjadi lebih baik.